Salam bahagia, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Klinik Medika Jaya. Pada kesempatan siang ini, kita akan membahas topik tentang masih berhubungan tentang pandemi COVID-19. Terkhusus semakin kemari, pandemi COVID-19 itu capaian kasusnya itu semakin meningkat, disertai dengan varian-varian baru dari COVID-19. Salah satunya mungkin ada varian Delta, varian Alpha, dan lain-lain. Fokus kita pada siang hari ini adalah kita tidak akan secara teknis membahas tentang varian COVID-nya, tapi yang terpenting adalah bagaimana nanti kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap mempertahankan daya tahan tubuh, sistem imun kita tetap baik di saat nanti wabah dari pandemi COVID-19 itu tiba di daerah kita. Karena kita tahu sendiri bahwa COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini merebaknya itu daerah yang zona merah itu sebagian besar itu di Pulau Jawa dan Bali. Nah, terkhusus di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa dan Bali ada beberapa yang masih kategori zona hijau, jadi masih cukup aman. Nah, apakah COVID-19 atau varian-varian dari COVID-19 itu bisa mewabah di daerah kita? Kemungkinan itu cukup besar. Cepat atau lambat kemungkinan itu cukup besar. Yang terpenting adalah bagaimana kita secara pribadi, kita secara individu bisa siap untuk menghadapi kehadiran COVID-19 varian baru. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman nonton televisi, baca berita online dan lain-lain, mungkin yang informasi yang diberikan itu banyak tentang keadaan negara kita saat ini di suasana pandemi COVID-19. Yang di sana pasti selalu adalah terjadi peningkatan kasus, terjadi peningkatan kebutuhan tempat tidur untuk pasien COVID-19, angka kematian dan lain-lain. Nah, informasi-informasi itu harapannya adalah tidak menjadi salah satu yang tertanam atau selalu dipikirkan oleh teman-teman, karena itu secara mental akan sangat berdampak sekali kepada sistem tubuh kita sendiri. Nah, di sini yang poin penting, jadi video kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya tentang tips sehat, hidup sehat dan bahagia, itu tips hidup sehat dan bahagia di masa pandemi itu. Di video sebelumnya kali ini lebih fokus bagaimana kita akan membahas tentang peningkatan sistem imun dari segi bagaimana kita melatih pikiran dan perasaan kita menuju pada titik yang dinyatakan bahagia, kenyamanan dan lain-lain. Nah, kita tahu sendiri teman-teman, semua berawal dari sebuah kebenaran. Nah, kebenaran itu biasanya muncul dari kepala kita. Nah, di mana muncul kebenaran itu biasanya diikuti dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan lain sebagainya, sehingga kita menyimpulkan sebuah kebenaran yang ada di kepala kita, jadi anggap itu benar. Contoh misalnya, kita nonton televisi, angka kematian meningkat, satu. Baru kedua, angka kasus meningkat, dua. Ketiga, rumah sakit penuh untuk menangani pasien COVID-19. Jadi dari sana kita sudah menyimpulkan, di kepala kita sudah tersimpulkan bahwa COVID-19 itu luar biasa sekali. COVID-19 itu mampu membunuh orang, bukan sampai orang banyak yang meninggal, itu berbahaya. COVID-19 itu penyebarannya luar biasa. Hanya itu kesimpulan yang akan kita bisa ambil. Tapi kalau teman-teman gali, kalau kita mencari fakta lebih, kita mencari tahu lebih dalam lagi, di sana teman-teman akan memiliki yang namanya referensi lain, referensi tambahan. Contoh misalnya, dari kasus
misalnya dinyatakan sekarang kasus sudah di atas 20.000 kan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sana. Kasus dari 20.000 itu, yang positif sehat berapa, yang sakit berapa, yang berat berapa. Itu berarti kan ada referensi. Berarti tidak semua yang 20.000 itu positif, habis itu 20.000 itu sakit berat, pasti tidak. Itu satu. Yang kedua, posisi kematian. Misalnya kematian 400-an per hari. Di sana teman-teman kita bisa cari, apakah yang 400 itu murni meninggalnya hanya karena COVID saja. Paham maksudnya? Karena 400 yang meninggal itu kemungkinan ada beberapa dampak akibat ini. Contoh misalnya, satu yang murni memang karena COVID. Jadi dia sakit, karena COVID dia meninggal. Satu. Yang kedua, ada kemungkinan juga yang 400 meninggal itu bukan karena COVID. Dia memang saat itu kebetulan terpapar COVID. Tapi karena dia ada penyakit memberat tertentu, misalnya ada infeksi lain, infeksi bakteri, ada sakit gula, ada ginjal, ada sakit kronis yang lain, bisa saja pasien itu meninggal bukan karena COVID sebenarnya, tapi kebetulan saja karena dia COVID, dia dianggap meninggal karena COVID. Itu kan sudah dapat referensi lain. Jadi di pikiran kita, di otak kita tidak terpikir bahwa 400 meninggal tinggi sekali karena COVID. Ya, tidak sama ya teman-teman. Karena kalau kita gali lebih jauh lagi, data itu hanya sebuah sertifikat atau sebuah akurasi dari sebuah pernyataan yang muncul gitu kan. Jadi 400 mati COVID, tapi apakah betul COVID yang bikin dia meninggal? Belum tentu sebanyak 400 itu salah satu. Nah, berita-berita atau hal-hal yang lain yang teman-teman temukan itu teman-teman harus filter baik-baik, harus dipikirkan juga baik-baik apakah itu betul. Jangan sampai nanti itu sudah teman-teman cerna sendiri sehingga akan menimbulkan yang namanya kekhawatiran, kecemasan, ketegangan dan lain-lain. Nah, fokus kita sekarang adalah tidak akan menilai antara kesakitan, kematian karena COVID, tidak. Tapi teman-teman di sini kita mengajak bagaimana kita bisa hidup sehat. Dengan hidup sehat, kita berupaya untuk meningkatkan sistem imun kita. Dengan sistem imun kita meningkat, harapannya adalah di saat nanti COVID pun mewabah di daerah kita bisa siap secara individu. Jadi kita di sini adalah harus peduli dengan diri kita masing-masing, teman-teman. Karena sudah dinyatakan bahwa di COVID yang pertama pun, varian yang awal muncul pun, vaksinasi itu tidak bisa mengcovernya atau memproteksi kita secara 100%. Apalagi sekarang ada varian-varian tertentu. Jadi sudah tidak ada pilihan lagi. Jadi kita sudah tidak bisa lagi berharap hal-hal yang lain atau dunia yang lain atau metode-metode yang lain yang mampu melindungi kita. Sudah banyak metode-metode luar yang kita lakukan. Salah satunya vaksin, salah satunya protokol dan lain-lain. Nah, metode luar itu pun dengan begitu ketat dilakukan, kejadian infeksi, peningkatan angka kasus masih tetap meningkat kan. Nah, sekarang kita harus mengkombinasikan. Jadi selain metode-metode luar tadi, kita harus mengkombinasikan juga dengan yang namanya metode-metode dari dalam. Nah, itu sangat penting. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana metode-metode dari dalam itu? Nah, metode dari dalam itu sangat berhubungan dengan meningkatkan sistem imun. Itu sangat berhubungan. Nah, salah satu contoh misalnya, metode kesehatan dari dalam atau metode menciptakan yang namanya sistem imun dari dalam itu sesuatu pola yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Karena momen sebenarnya COVID-19 ini adalah momen di mana kita menyadari bahwa betapa pentingnya hidup sehat itu. Karena dengan cara hidup sehat, kita bisa meningkatkan yang namanya sistem imun. Cuman sayang sekali, sebelum adanya COVID-19 itu kesehatan itu, hidup sehat atau kesehatan itu sangat-sangat murah sangat-sangat murah dihargai. Nah, itu menjadi masalah tersendiri. Jadi bersyukur dengan adanya COVID-19, jadi kita sangat menghargai yang namanya kesehatan. Memang ada sebuah pernyataan yang sangat menarik, teman-teman. Kesehatan itu terkadang dinilai murah, sangat gampang di saat kita sehat. Tapi kesehatan itu sangat mahal di saat dia sudah pergi. Artinya apa? Di saat kita udah sehat, kita merasa sehat itu gampang, sehat itu aman, murah pak. Gitu. Tapi di saat kita sakit, kita baru merasa ternyata sehat itu mahal. Nah, disinilah kesempatan kita. Bagaimana sekarang? Poinnya adalah satu, kita meningkatkan yang namanya kewaspadaan diri dengan meningkatkan keyakinan, keimanan kita, dan meningkatkan keimunan kita. Harapannya agar kita nanti mendapatkan situasi keamanan untuk diri kita sendiri. Nah, yang pertama, keimanan. Keimanan yang ingin
saya sampaikan pada siang hari ini, metodenya adalah, itu salah satu pendidikan imun dari dalam. Yakinlah bahwa tubuh teman-teman, tubuh kita sanggup untuk menghadapi pandemi COVID-19. Itu sangat penting. Nah, keyakinan itu bisa terbentuk teman-teman. Yang penting teman-teman melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang nyata yang teman-teman lakukan. Salah satunya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat apa itu teman-teman? Seperti pada video sebelumnya, salah satu adalah pastikan teman-teman tidur yang cukup. Kedua, pastikan teman-teman makan makanan yang cukup secara nutrisi terpenuhi. Yang ketiga, pastikan selalu bahwa teman-teman beraktivitas fisik atau berolahraga. Nah, dari gaya hidup, pola makan, pola tidur itu sangat penting sekali untuk tubuh kita, meningkatkan sistem imun kita. Tidur yang cukup, nutrisi yang cukup, dan olahraga yang cukup. Nah, nutrisi menjadi poin penting karena kebanyakan dari kita saat ini nutrisi tadi sudah tidak menjadi poin terpenting lagi. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita adalah makan karena kebiasaan untuk memenuhi keinginan kita yang tentunya itu tidak sehat untuk kita. Makanya penting sekali dari 3 tips tadi. Jadi dengan nutrisi yang cukup, tidur yang cukup, kita ayo berolahraga, itu secara nyata meningkatkan keyakinan kita bahwa secara imunitas kita sanggup untuk menghadapi COVID-19. Itu secara keyakinan. Nah, keimunan juga seperti itu. Jadi dari keyakinan bahwa tubuh kita sehat, keimunan juga seperti itu. Nah, dari kombinasi dari kedua tadi diharapkan bahwa di masa depan kita tidak akan khawatir lagi dengan namanya virus COVID-19. Kita tidak takut lagi dengan namanya COVID-19. Kita hanya membiasakan diri melakukan tindakan-tindakan nyata untuk memprotek atau mengantisipasi dampak dari COVID-19. Salah satunya adalah protek dari luar dan protek dari dalam. Nah, protek dari luar itu banyak, protokol, vaksinasi, dan lain-lain. Protek dari dalam itu adalah kita meningkatkan yang namanya keyakinan bahwa tubuh kita mampu untuk menghadapi COVID-19. Dan yang kedua, selain mampu, kita melakukan tindakan nyata untuk melaksanakan pola hidup sehat. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman. Nah, di sini juga pada kesempatan siang ini kita ingin mengajak untuk teman-teman, mari kita sama-sama belajar dalam artian bahwa kesehatan kita, bagaimana kita di masa depan itu kita peduli dengan diri kita masing-masing, karena yang menyelamatkan kita adalah bukan orang lain, yang menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Itu sangat penting. Nah, dari yang paling gampang sekali sebenarnya saat ini adalah itu pola hidup sehat. Itu paling gampang sekali. Makanya dengan pola hidup sehat sebenarnya kita sudah mulai peduli dengan diri kita bahwa sehat itu penting. Jangan saat ini karena kita merasa sehat segala macam kita mengabaikan kesehatan, dan saat kita sakit baru menyesal, oh ternyata sehat itu susah ya gitu kan. Karena tentunya mencegah lebih baik, jauh lebih baik dan jauh lebih murah daripada mengobati gitu. Mungkin sekian teman-teman penyampaian saya pada siang hari ini. Nah, salah satu topik juga yang sangat menarik, nanti mungkin di video sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita berbicara dengan orang lain dan bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri. Nah, itu sangat menarik, nanti kita bahas di video berikutnya. Dengan bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, kita berbicara dengan diri kita sendiri, itu juga nanti berhubungan dengan peningkatan sistem imun kita, sistem daya tahan tubuh kita. Oke, sekian teman-teman. Selamat siang, salam sehat. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan bahagia. Terima kasih.